percontohan atau kebun yang kita ingin kembangkan menjadi sentral bibit di Kabupaten Pasangkayu nantinya. Ini adalah kebun porang. Porang ini adalah tanaman sejenis umbi-umbian yang punya potensi ekonomi yang cukup besar ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi komoditi andalan Kabupaten Pasangkayu untuk dikembangkan untuk para kelompok masyarakat petani. Nantinya nih kita bersama kepala desa, anggota DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Pasangkayu. Sekarang saya berada di kebun yang menjadi percontohan Pak Rahayu, anggota DPR Provinsi dari fraksi PDIP. Kita sekarang lagi ingin mencoba menanam tanaman porang yang lagi booming sekarang ini di Jawa. Kita di Sulawesi belum terlalu familiar ini tanaman, tapi kalau kita lihat di YouTube cukup menjanjikan untuk para petani. Sehingga hari ini saya datang langsung menyaksikan bagaimana pembiakan tanaman porang di Kabupaten Pasangkayu, khususnya di kebun percontohan yang lagi digarap oleh Pak Rahayu. Olehnya itu mudah-mudahan nanti kita bisa lihat seperti apa, dan tentu buat saya sebagai bupati tentu bisa memberikan stimulus kepada seluruh kelompok masyarakat yang ada untuk bisa menanam porang ini. Bisa memang yang jadi persoalan adalah persoalan pasar, tapi kalau kita lihat di YouTube pasarnya cukup menjanjikan di mana saja bisa. Nah, mudah-mudahan kita belajar ini dan Rahayu bisa menjadi inisiator atau sumber informasi tentang bagaimana bercocok tanam tanaman porang di daerah kita. Khususnya kita sama-sama kepala desa, tokoh masyarakat yang ada di sini, para petani. Ini bagian daripada bagaimana kita memanfaatkan tanaman ini sehingga bisa menjadi tanaman yang bisa memberikan dampak ekonomi buat masyarakat Pasangkayu. Ya, jadi saya tambahkan juga bahwa tanaman porang ini setelah kami mencoba, ini juga ada sekitar 3 hektar, coba 3 hektar di bawah pohon jagung ini. Itu setelah hasilnya kami kurang lebih 2 bulan, ternyata pertumbuhannya sangat bagus sekali untuk di bawah pohon jagung. Sehingga ini juga tidak bermasalah dia untuk di tumpang sari, seperti di bawah pohon coklat, di bawah pohon kopi, kelapa dalam, itu bisa, tidak ada masalah. Dan ini sementara saya ada tanam sekitar 100 pohon di bawah pohon sawit. Ini sementara percontohan. Sementara kita selidiki dulu bagaimana kalau di bawah pohon sawit. Ini sudah ada saya tanam sekitar 100 pohon di bawah pohon sawit. Bisa berkembang tidak? Ya, apakah bisa berkembang atau tidak? Ini yang sementara. Kalau yang sekarang ini yang kita sama kembangkan ini kurang lebih ada sekitar 6-7 hektar yang kita sudah tanami. Dan ini ada yang jadi kita ada tanam umbi, dari umbi ada juga tanaman dari katanya, buahnya. Iya. Seperti itu. Ada sekitar 7 hektar Pak Desa. Di sini ada sekitar 7 hektar yang itu sudah tanami. Dan itu kita coba, ada juga di daerah sana Pak. Itu saya tidak bersihkan. Selama saya tanam tidak bersihkan, itu rumput sudah tinggi begini. Ternyata setelah saya buka, itu luar biasa. Tidak ada masalah, dia tetap tumbuh. Tidak juga maksudnya sama. Cuma memang paling bagusnya kalau dia dipelihara rumputnya, karena dia kayaknya besar batang, cuma agak kurus. Tapi kalau bilang dia hidup gunung boleh Pak. Jadi kalau yang kita sudah jual kemarin teman-teman di gunung, tidak ada masalah. Daerah gunung, di daerah pantai. Karena ini kan kalau teman-teman tani di Jawa kan mengatakan jangan tanam harus di daerah ketinggian. Ternyata setelah kita coba tanam di sini yang sekitar 50 meter dari pantai, ternyata itu tidak ada masalah. Karena kenapa? Di sini daerah-daerah yang memang daerah subur. Yang kedua memang curah hujan tinggi. Ada curah hujan Pak, tidak ada musim kemarau di sini. Sehingga tidak ada masalah. Seperti itu. Itu yang baru tidak ada sama, tidak ada hama. Tidak ada makan sapi, tidak makan tikus. Dia tidak dimakan babi, tidak dimakan tikus dan sebagainya. Tidak ada sapi. Bagus di sini paling banyak sapi. Pernah nonton baca sapinya aneh, anggota dewan. Saya bunuh.
Iya, Akhirnya ada mulai sudah dari perda situ, Pak. oh, berarti Iya. sudah. Ada perda. Iya. Mana kita kasihanin orang susah ini. Kita di pesan kayu itu masih bandel betul masyarakat ya. Kami mai bapak Biasa sudah mau sampai hati, Ya, saya semua Pak. racun. Ano pa ba? Baer. Tidak bisa kita maju. Silakanlah. Ngajokan na protein. Alhamdulillah kami berani itu. Tanam-tanam apa di sana. Alhamdulillah. Udah ada perda. 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 Ini yang sebenarnya kita coba. Ya, jadi ini saya sampaikan bahwa kita ini kemarin tidak pakai pupuk kimia. Kita cuma pakai pupuk organik ekoparmi namanya. Jadi ini semua lahan yang kita pakai ini ekoparmi. Kita tidak pernah ini terus terang ini kita pakai ini Pak dengan kualitas yang luar biasa nih jagung. Ini cuma 1 kali pupuk Pak. Dia cuma punya biaya pupuknya ini cuma 150.000 1 hektar. Ini ya? Saya pakai ekoparmin ini. Jadi saya pakai pupuk ekoparmin di jagung ini dengan semua yang ada di porang ini dan hasilnya sangat luar biasa. Dengan coba perbunalkan cuma 150 saja per hektarnya. Harga pupuknya pupuk ekoparmin namanya ekoparmin. Dia dalam bentuk cair kita buatkan. Nah, itu yang saya pergunakan ini. Namanya iya, jadi nanti saya sudah tanya teman-teman kalau yang mau pakai karena sekarang sudah banyak teman-teman yang pakai di sawit Pak, di padi. Padi bagus sekali. Iya, kalau di daerah Jeneponto, Takalar atau bagian atas Pak semua pakai ekoparmin. Ekoparmin namanya. Jadi namanya ekoparmin itu Pak luar biasa sekali karena dia cuma bermodalkan sekitar 150.000 Pak per hektar itu. Dibandingkan kalau kita pakai misalnya pupuk kimia, urea atau dan sebagainya itu kan 1 jutaan. Betul tidak Pak? Ini saya cuma modal 150 ini Pak bukti. Ini sudah bukti jagung ini. Itu 1 kali pupuk saja saya Pak. Itu cuma 150.000 Pak biayanya 1 hektar. Dan hasilnya luar biasa. Nah, seperti itu. Pedan jagung. Mangke, enak. Saya ingat ada bekal sama Ohar begini nih. Biasa punya, biasa minggu ya. Kita selama di sini menjadi permasalahan besar ini. Besar betul pupuk. Karena pertama, kalau pun dia petani, kalau tidak terdaftar namanya di daftar kelompok, tidak bisa datang. Iya begini Pak Desa. Saya kasih nanti 1 biji itu pupuk. Kita ambil contoh di sawah. Saya jamin itu Pak, di sawah. Nggak usah kita pakai pupuk kimia, kan kita sudah buktikan di daerah teman-teman sudah buktikan. Itu dia kalau di Jawa Pak, di padi, itu kan biasanya dia punya padi panjangnya dia pasti dia 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya itu padinya. Dan itu cuma pakai ekoparmin dan itu tidak pakai kimia dia. Dan itu teman-teman di daerah Jeneponto, Takalar semua itu Pak rata-rata sudah tidak pakai pupuk kimia lagi. Pak Desa. Kira-kira Pak untuk mendapatkan gimana? Nanti begini, ada perusahaan nanti ada teman saya suruh, karena yang datang dulu itu teman nanti saya suruh ke rumah, bagaimana caranya karena dia ceritanya begini kayak multi level dia Pak Desa. Kalau Pak Desa misalnya masuk sekarang, masuk sama dia itu 250.000 per biji. Tapi kalau kita sudah masuk anggota itu sisa 150.000. Untuk 1 biji per hektarnya itu. Tapi kita larutkan dia di air. Jadi dia itu Pak 30 sampai 50 mili itu 1 tangki. Jadi dia bisa 1 liter itu. 1 liter itu bisa dia untuk 20 tangki. Kalau 20 tangki kan selama ini kita kalau 20 tangki itu kan 1 hektar Pak. Jadi kurang lebih seperti itu dan hasilnya. Dan teman-teman hasilnya tidak tanya, tidak ada pakai pupuk Pak, pupuk kimia ini. Ini semua ekofarming kami pakai. Bahkan murah sekali. Karena saya cuma 150.000, 125.000 sudah bisa 1 hektar daripada Bapak harus mengeluarkan uang 1 juta. Iya Pak. Seperti itu. Jadi nanti juga melalui nanti saya suruh orang teman-teman yang datang ke situ Pak menyampaikan kita bagaimana hasilnya apa semua. Jadi ada pertanyaan saya ini kembali ke orang lagi karena baru-baru ini saya tanda tangani 2 proposal, masing-masing 1 proposal itu berjumlah 20 orang dan luas lahan 1 proposal itu 30 hektar berarti 2 proposal ini 60 hektar. Jadi ada lahannya masyarakat saya disiapkan untuk tanaman ini sekitar 60 hektar. Tapi yang menjadi kendala salah bibit. Nah, kira-kira mudah-mudahan ke depan bisa kita dibantu salah bibit. Karena saya sudah kendalanya ini bibit berapa hari yang lalu saya telepon Madiun. Madiun kalau 1 kilo sampai di sini bisa dia kirim 175.000, 275.000 kilonya.
Jadi begini Pak, kita juga dari saya kebetulan di provinsi di IPR provinsi tahun 2021 itu insya Allah saya sudah anggarkan kurang lebih anggaran 2 miliar untuk pengadaan bibit. Nanti Pak Bupati juga pasti akan menganggarkan karena bagaimanapun ini orang ini adalah program nasional Pak. Ini program nasional yang memang nantinya pasti karena ini Pak hasilnya ini enggak main ini nih. Kita sudah hitung itu bisa mencapai 1,5 miliar sampai 2 miliar loh per hektar. Betul. Orang ini tidak main-main ini. Inilah kenapa pemerintah ini menganjurkan untuk menanam ini sebenarnya. Karena ini akan menjadikan plus atau tambah untuk masyarakat yang ada di daerah sini. Gula merah ini tujuannya ini kosmetik, obat atau apa ini? Dia jadi 70% ini untuk makanan Pak. Jadi ini makanan di Jepang, Korea, Banyak ada 11 fungsinya. banyak sekali Pak. Iya. Termasuk untuk pesawat, Lem alat pesawat, obat-obat dan sebagainya. kosmetik, makanan, pengganti beras. Lebih bagus dari beras ini. Beras kan Ya namanya kalau berasnya itu Pak, beras shirataki namanya. Iya. Ini kenapa Mak itu beras Nggak usah shirataki? dianu, dipotong saja. Lah, Oke. kan dianu. Sebelah saja. Banyak orang pakai ini beras shirataki Pak karena tidak mengandung, dia tidak mengandung kalori. Jadi kalau orang yang mau diet itu Tidak kolesterol orang, tidak kolesterol, gula. tidak punya kalori dia. Hmm. Sehingga orang yang mau diet itu makan beras shirataki itu terbuat dari porang. Jepang sudah begini, Jepang. ganti beras, tidak pakai beras mereka, tidak mau makan beras. Jepang. Ini semua Jepang, Korea. Ini salah nuliku mau koral pangan itu. Nah, apa namanya kokor? Ya, Kita kan punya data pupuk itu sekian ya, berapa ton itu. Itu kita petani semakin banyak. Para hayu jatahnya dikurangi gubernur deh bawa ke Polman. Kan kita suruh barang tidak bertambah jatah pupuk itu. Jadi contohan atau kebun yang kita ingin kembangkan menjadi sentral bibit di Kabupaten Pasangkayu nantinya ini adalah kebun porang. Porang ini adalah tanaman sejenis umbi-umbian yang punya potensi ekonomi yang cukup besar ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi komoditi andalan Kabupaten Pasangkayu untuk dikembangkan untuk kepada kelompok masyarakat petani nantinya nih kita bersama kepala desa, anggota DPR, PDI fraksi PDIP provinsi, ini Pak Camat, nah, semua ini nanti inilah menjadi nanti kita berharap akan porang ini nanti kita kembangkan. Saya Bupati Pasangkayu akan mengembangkan porang di kebun-kebun masyarakat, kebetulan banyak lahan tidur di sini sehingga nantinya bisa menjadikan sumber pendapatan masyarakat Kabupaten Pasangkayu. Kebetulan Pak Rahayu ini anggota DPR fraksi PDIP yang akan menjadi narasumber nantinya sekaligus bisa memberikan motivasi dan inovasi kepada masyarakat bagaimana bercocok tanam tanaman porang di Kabupaten Pasangkayu. Begitu Pak Rahayu ya. Siap, Ya. Oke. Mungkin itu nanti kita bersua kembali lagi setelah berkembang dengan baik ini tanaman. Oke. Oke. Iya.